Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak dalam pembelajaran PKN untuk kelas 8. Di dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab yang kedua. Kalau kemarin kita sudah mempelajari di bagian pertama, kita mempelajari tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Sedangkan hari ini kita akan melanjutkannya tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Semoga kita semua diberikan kelancaran dan kemudahan selama proses pembelajaran. Di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya masih sama dengan materi minggu lalu atau di bagian 1. Nanti anak-anak bisa melihat sekilasnya. Untuk indikator pencapaian kompetensi juga masih sama. Di sini anak-anak bisa melihat sekilas saja tentang indikator pencapaian kompetensi. Nah, kita masuk ke materi yakni kedudukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Motivasi adanya Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang sekarang lebih dikenal dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah adanya kehendak para pembentuk negara kesatuan Republik Indonesia sesaat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yakni tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini dimaksudkan agar terjamin penyelenggaraan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara pasti atau adanya kepastian hukum. Terwujudnya ketatanegaraan yang pasti dan stabilitas nasional memberi makna bahwa sistem politik tertentu dapat dipertahankan, yaitu sistem politik menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di sini anak-anak dapat menggarisbawahi bahwasanya kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu dijadikan sebagai dasar atau sebagai sistem politik bangsa Indonesia yang digunakan untuk menjaga keteraturan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Jadi, Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu bukanlah satu-satunya hukum dasar yang ada di Indonesia. Di samping adanya hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar negara yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis biasanya disebut dengan konvensi atau kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Contohnya, di sini adalah konvensi pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan gedung DPR. Nah, di sini dapat anak-anak garis bawahi bahwasanya ada hukum dasar tertulis dan ada hukum yang tidak tertulis. Nah, di sini contohnya kalau yang hukum dasar tertulis adalah Undang-Undang Dasar Negara. Sedangkan yang tidak tertulis atau disebut dengan konvensi, contohnya adalah pidato kenegaraan Presiden. Nah, lebih jelasnya tentang sistematika Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tergambar sebagai berikut. Nah, di dalam pembukaan terdiri dari 4 alinea. 4 alinea ini sudah kita pelajari ya minggu lalu, sedangkan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia di sini ada beberapa poin, yakni sebelum diubah terdapat 16 bab, setelah diubah menjadi 21 bab. Nah, sebelum diubah terdiri dari 37 pasal, setelah diubah menjadi 73 pasal. Nah, di sini ada dulunya 49 ayat, setelah diamandemen atau diubah menjadi 170 ayat.
sebelum diubah terdiri dari 4 pasal aturan peralihan dan setelah diubah menjadi 3 pasal aturan peralihan. Sedangkan yang terakhir 2 ayat aturan tambahan berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. Nah, di sini adalah sistematika Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Yang kedua, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara. Konstitusi yang dikatakan fleksibel atau luas atau dapat dikatakan rigid atau kaku dapat ditinjau dari 2 sudut pandang, yaitu yang pertama, dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar Negara. Suatu undang-undang dasar dikatakan fleksibel atau luas jika cara mengubah undang-undang tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi, jika cara mengubah undang-undang itu memerlukan cara yang tidak mudah, undang-undang tersebut dapat dikatakan rigid atau kaku. Nah, yang kedua, berdasarkan mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Nah, di sini ada sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat yang pertama adalah tertulis. Rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua, singkat dan supel. Artinya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu memuat tentang aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Dan yang ketiga, yakni memuat norma-norma. Artinya, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu, di dalamnya terdapat aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Dan yang terakhir, yakni merupakan peraturan hukum yang positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan dan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum di Indonesia. Jadi keempat poin tersebut merupakan sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang perlu anak-anak ketahui. Selanjutnya, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, sebagai alat kontrol. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, kedudukan undang-undang sebagai alat kontrol itu untuk mengetahui apakah norma hukum yang berada di bawahnya itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia atau belum. Sedangkan yang kedua sebagai alat pengatur. Artinya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Jadi di sini undang-undang itu lebih ke pengatur dalam bagaimana kekuasaan itu disusun, dibagi, dan dilaksanakan di negara. Nah, yang ketiga sebagai alat penentu. Artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Jadi sudah jelas ya, di dalam undang-undang itu di sana mengatur tentang hak, kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Apabila anak-anak kurang paham mengenai materi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, anak-anak bisa menghubungi guru PKN masing-masing atau kalian juga bisa saling bertukar informasi dengan teman kalian. Kalian bisa berdiskusi secara langsung maupun secara daring.
Atau anak-anak bisa juga menuliskan di kolom komentar apabila terdapat materi yang belum kalian pahami. Terima kasih, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.